Wajah Dominic memerah dengan senyuman bahagia di wajahnya saat melihat rekaman CCTV kejadian di lokasi proyek. Dasar psikopat, celetuk Violeta. Kakak ipar, bukankah ini keren? Sudah lama sekali aku ingin melihatnya hancur. Dominic mendekatkan layar tablet pada Violeta. Hentikan itu. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Violeta mendorong tablet dari wajahnya. Bagaimana jika aku menyebarkan video ini? Tanya Dominic. Felix akan nambah stres. Itu yang ku mau. Dominic menatap Violeta dengan aura bersinar terang. Ya udah, terserahmu aja, ujar Violeta. Oke, aku akan melakukannya. Dominic memposting video itu di halaman situs resmi yang hanya bisa dijangkau oleh para mafia dan beberapa orang penting. Bukankah sebaiknya aku pergi sekarang? Felix akan tambah mengamuk kalau tahu kau tidak ada bersamanya, ujar Violeta. Aku hanya perlu membuat alasan dan sedikit mengeluarkan air mata. Dia itu sangat bodoh. Dominic meletakkan tablet, tangannya meraih buah apel dalam keranjang yang dibawanya, lalu mulai mengupas apel. Lagi pula, kalau aku pergi, siapa yang akan menjaga kakak ipar? Tanya Dominic. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Orang-orang terlalu lebay hanya karena aku tidak enak badan, ujar Violeta. Marcelo sedang bekerja, begitu pula dengan Matteo. Kita pergi ke dapur untuk mencari sup, karena Violeta menyuruhnya. Sebenarnya alasan Violeta menyuruh kita pergi adalah agar dia bisa sendirian di kamar. Dia ingin menikmati waktu sendiri yang jarang bisa ia dapatkan. Tapi Dominic malah datang membawa sekeranjang buah untuk nobar video tumbangnya Felix. Apa kau tidak punya kesibukan lain? Tanya Violeta. Kakak Ipa mengusirku kan? Tanya Dominic. Jangan membuatku terdengar jahat dong. Aku mau menikmati waktu sendirian, ujar Violeta. Bilang dong dari tadi, aku pergi dulu. Cepat sembuh ya kakak ipar. Dominic keluar dari ruangan. Ia berpapasan dengan Gita yang baru datang membawa semangkuk sup hangat. Ini supmu. Gita mendekati Violeta. Gagal deh hidup tenang, lirih Violeta. Jangan banyak bacot dan habiskan ini. Gita memberikan mangkuk sup pada Violeta. Kemana Dominic pergi? Tanya Violeta. Ke kiri. Kenapa? Apa Cecilia ada? Tidak. Dia sudah pergi sejak kemarin malam. Aku tidak tahu kemana dia. Gita duduk di tempat Dominic duduk tadi. Oh, apel. Kita memakan apel yang sudah dikupas dan dipotong oleh Dominic. Itu untukku tahu. Jangan pelit. Kau kan bisa mengupasnya lagi, ujar Gita dengan mulut penuh. Sialan kau, itu apelku. Violeta menepis potongan apel yang dipegang Gita hingga jatuh ke lantai, kemudian dia terkejut. Kau baik-baik saja? Tanya Gita. Ia tidak marah saat Violeta melakukan itu, malah merasa khawatir. Violeta memandangi tangannya yang habis menepis apel. Dia merasa sangat aneh. Aku akan memanggil dokter, oke? Ujar Gita. Jangan, sudah kubilang, aku tidak mau melihat dokter. Violeta meninggikan suaranya. Ia kembali terkejut dengan perilakunya. Wah, Gita merasa canggung karena dimarahi seperti itu. Maaf, lirih Violeta. Aku akan keluar. Jika perlu, bunyikan saja loncengnya. Gita meletakkan sebuah lonceng di atas nakas sebelum keluar dari kamar Violeta. Violeta meletakkan mangkuk sup di atas meja. Dia memejamkan mata dan mengatur nafasnya. Violeta memang merasa aneh beberapa hari belakangan ini.
Ia jadi lebih sensitif dan mudah marah. Biasanya dia memang berteriak dan mengumpat, namun tidak sampai menyakiti perasaan orang seperti tadi. Aku kenapa sih? Violeta menggigit bibir bawahnya. Karena terlalu kuat memikirkannya, Violeta sampai tidak sadar akan kedatangan suaminya. Violeta, Marcelo menarik dagu Violeta membuat wanita itu menatapnya. Kapan kau di sini? Violeta terkejut. Jangan menggigit bibir seperti itu, kau akan sakit, ujar Marcelo. Violeta menegakkan wajahnya. Apa terjadi masalah? Tanya Marcelo. Apa kau merasa sesuatu yang aneh terjadi padaku? Tanya Violeta. Seperti terlalu sensitif? Kau pasti sedang banyak pikiran, itu wajar aja. Jawaban Marcelo membuat Violeta tersadar kalau bukan hanya dirinya yang merasakan perubahan itu. Maaf ya, kalau aku jadi sensitif akhir-akhir ini, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya tidak bisa mengontrol diri, ujar Violeta. Tidak apa-apa, aku mengenalmu lebih baik dari siapapun. Jika kau dalam situasi seperti ini, kau tidak sedang baik-baik saja. Marcelo menggenggam tangan Violeta. Tanganmu dingin sekali, ujar Violeta. Haruskah aku melepaskannya? Tanya Marcelo. Jangan. Violeta menarik tangan Marcelo. Berbaringlah di sebelahku, bisik Violeta. Baiklah ratuku. Marcelo berbaring di sebelah Violeta, memeluk erat istrinya. Violeta benar-benar memeluk Marcelo dan menempelkan wajah di dada pria itu, seakan menyalurkan kehangatan tubuhnya pada Marcelo. Bagaimana pekerjaanmu? Tanya Violeta. Baik, seperti biasa. Kuharap semuanya terus baik-baik saja. Walau ini harapan bodoh. Violeta tersenyum dengan kedua mata terpejam. Katakan itu di hari Natal. Memangnya Santa akan mengabulkan permintaanku. Dia tidak memberiku boneka beruang besar saat aku memintanya di hari Natal, ujar Violeta. Santa memang tidak memberimu boneka beruang, tapi dia memberikanmu seorang suami yang sempurna, balas Marcelo. Dasar. Violeta mengeratkan pelukannya. Tidak sampai semenit ia jatuh dalam tidur pulas. Marcelo menemani Violeta di sana sekitar setengah jam, hingga asistennya mengetuk pintu. Mau tidak mau, Marcelo harus pergi untuk menyelesaikan jadwalnya. Jaga Violeta di dalam. Kondisinya sedikit buruk sekarang, jadi jangan buat dia lebih buruk. Kemana kita sekarang? Tanya Marcelo. Menemui John Abraham. Kak. Marcelo menoleh ke arah Dominic yang mendekatinya. Kau dari mana? Tanya Marcelo. Jalan-jalan aja. Apa kakak ingin menemui John? Aku ikut ya, ujar Dominic. Kau memang harus ikut, balas Marcelo. Dominic mengikuti langkah Marcelo. Saat menuruni tangga, mereka berpapasan dengan Cecilia. Melihatnya, Dominic langsung menarik tangan Cecilia saat wanita itu ada di sebelahnya. Sayang, kalau kau mau mengajakku ikut, aku tidak mau. Aku habis menyelesaikan sebuah misi dan aku capek, ujar Cecilia. Istirahatlah. Dominic melepaskan tangan Cecilia. Ia kembali menyusul Marcelo. Apa sekarang bulan sensitif untuk wanita? Celetuk Marcelo. Cecilia sensitif karena dia capek, ujar Dominic. Lalu, kenapa Violeta sensitif? Mungkin kakak akan segera memiliki putra, canda Dominic. Namun perkataan Dominic cukup membuat hati Marcelo tersentak. Kalau dipikir lagi, ibu hamil memang sensitif kan? Apa Violeta sudah terlambat datang bulan? Akhir-akhir ini dia juga sakit. Mungkin gejala awal kehamilan. Marcelo yang tidak begitu mengetahui soal kehamilan berpikir keras. Bisa saja yang aku katakan salah. Ibu hamil memang sensitif, tapi tidak sampai seperti itu, ujar Dominic. Marcelo tidak membalas perkataan Dominic. Dia diam sepanjang perjalanan menuju ke sebuah hotel.
tempat mereka akan bertemu dengan John Abraham. "Saya sudah menunggu Anda," ujar John saat Marcelo, Dominic, dan asisten Marcelo masuk ke dalam kamar hotel yang ia tinggali. "Kau menyelesaikan misimu dengan baik, Tuan Abraham. Aku sangat bangga," ujar Dominic dengan senyuman manis yang membuat John sedikit merinding. "Ini semua berkat bantuan Anda juga, Tuan Dominic Toretto," ujar John. John Abraham adalah petinggi yang telah menggelapkan dana proyek milik Toretto dan Gowrie. Sebelumnya, dia sudah ditemui oleh Dominic saat ia ketahuan menggelapkan beberapa dana milik Felix. Dominic mengancam akan memberitahu Felix soal hal ini jika John tidak mau bekerja sama dengannya. John setuju untuk melakukannya karena dia tahu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika mengikuti Dominic. Walau begitu, John tidak pernah menyangka kalau Dominic akan mengkhianati Felix. Dia telah bersama dengan Felix dalam waktu yang lama. Selama itu pun, dia sering mengawasi Dominic. Dalam pikiran John, Dominic tidak lain hanyalah pria malang dengan ayah tukang menuntut. Julukan anjing gila yang diberikan pada Dominic pun hanya John anggap sebagai ejekan semata. Namun saat melihatnya secara langsung, ia jadi membuka matanya dengan lebar. Ditambah kenyataan bahwa Dominic bekerja sama dengan Aguero sejak lama, membuat dirinya tambah bergetar. Sebuah rencana disusun dengan rapi tanpa adanya cacat. John hanya sebuah pion biasa di antara beberapa pion berpangkat tinggi yang dikendalikan oleh Dominic. "Oh, kalian semua sudah berkumpul." Avandi Gowrie pun datang. "Lama tidak bertemu, Tuan Gowrie," ujar Marcelo. "Lama tidak bertemu juga, Tuan Aguero. Bagaimana bulan madumu?" Avandi tersenyum. "Itu sudah lama sekali dan kau baru menanyakannya sekarang." "Karena aku ingin mendengar jawabannya dengan mulutmu sendiri." "Menakjubkan. Aku selalu menikmati kebersamaan dengan istriku. Aku berencana memberinya kejutan lain nanti," ujar Marcelo. "Tuan Aguero memang bucin ya." Avandi berjalan ke arah sofa dan duduk di sana. Ia melirik John yang langsung bertanya dan bertanya, "Apa kau masih takut padaku?" "Ah, ini membuatku merasa seperti orang jahat." "Berhentilah bersikap seperti itu. Bukankah kita satu tim?" ujar Avandi. "Ya, semua ini telah direncanakan oleh mereka berempat sejak awal. Masing-masing akan mendapatkan keuntungan tersendiri." Dominic bisa melihat kehancuran pelan Felix, begitu pula dengan Marcelo. Avandi tidak mendapatkan kerugian apapun karena uangnya tetap aman. Di sisi lain, ia mendapatkan hiburan baru. Sedangkan John, ia akan diberikan 5% dari jumlah yang ia curi, sesuai dengan kesepakatan di awal. "Aku sudah mengembalikan dana ke rekening Tuan Dominic Toretto dan Tuan Avandi Gowrie," ujar John. "Asistenku sudah memberitahu itu." "Kerja bagus." Avandi membuka bungkus permen dan melahap isinya. "Tapi apa aku sungguh terjamin?" tanya John. John masih merasa takut kalau dirinya akan ditemukan oleh Felix atau diserahkan oleh ketiga orang ini setelah tidak dibutuhkan lagi. "Aku mengerti, tidak mudah untuk mempercayai rekan baru. Tapi kau harus tahu, John Abraham, seorang Aguero akan selalu menepati janjinya kecuali pihak lain melanggar terlebih dahulu," ujar Marcelo. "Baiklah, tapi kemana aku harus pergi sekarang? Felix Toretto pasti berusaha keras mencariku kemana-mana," ujar John. "Ini adalah tempat yang aman darinya. Kau hanya harus bertahan sampai perang selesai," balas Dominic. "Jika kau tetap merasa tidak aman berada di New York, bagaimana jika aku menyiapkan sebuah tempat untukmu di Rusia? Tentu saja, kau harus beradaptasi karena kehidupan di sana lebih keras daripada tempat ini. Tapi aku akan menjamin keselamatanmu di bawah Gowrie," ujar Avandi. "Aku akan pergi ke Rusia," ujar John. "Pikirkan dulu, Tuan Abraham," balas Dominic. "Aku sudah memikirkannya. Beradaptasi sebentar bukan masalah.
Aku hanya harus keluar dari New York sampai kalian mengalahkan Felix. John memantapkan hatinya. Baiklah kalau begitu. Avandi mengambil ponsel dan menghubungi asistennya untuk menyiapkan tempat. Sudah, kau bisa berangkat 1 jam lagi. Bawa saja barang secukupnya yang kau anggap sangatlah penting, karena bawahanku sudah menyiapkan hal-hal lainnya, ujar Avandi. Terima kasih Tuan Gauri, ujar John. Akulah yang seharusnya berterima kasih karena kau sudah bekerja keras. Karena tidak ada hal yang ingin dikatakan lagi, aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa lagi semuanya. Avandi pergi lebih dulu. Dia sangat keren, celetuk Dominic. Aku lebih keren, balas Marcelo. Apa kalian tidak akan pergi? Tanya John. Kau mengusir kami, Tuan Abraham? Tanya Marcelo. Bukan begitu, aku harus bersiap, ujar John. Baiklah, kita harus pergi dan memberikan beberapa privasi pada Tuan John. Dominic merangkul bahu Marcelo dan membawa saudaranya keluar dari kamar John. Kau akan membunuhnya? Tanya Marcelo. Tidak, dia cukup berguna di masa depan. Sulit mencari orang-orang yang bisa menggelapkan dana sebaik dirinya, ujar Dominic. Kadang sulit untuk mengerti dirimu. Marcelo menghela nafas. Cari lagi. Masa begitu saja tidak bisa? Felix melempari beberapa orang yang ada di kamarnya. Mereka adalah pemimpin masing-masing kelompok yang ditugaskan mencari keberadaan John Abraham. Tuan, tolong beri kami lebih banyak waktu. Berani sekali kalian meminta tambahan waktu. Coba lihat bawahan dari keluarga lain. Mereka bisa mencari sesuatu kurang dari 1 hari. Aku meminta kalian mencari seseorang, bukan ratusan orang. Bagaimana bisa kalian tidak menemukannya setelah mengelilingi New York? Felix berteriak hingga nafasnya terengah-engah. Tuan, jika Anda terus menekan kami, maka kami juga akan semakin kesulitan untuk melakukan pencarian. Anda harus bersabar. Kau? Felix mengambil pistol, namun jari-jarinya yang bergetar tidak sanggup untuk menarik pelatuk. Sialan. Felix melempar pistol ke arah mereka. Keluar semuanya. Semua orang langsung keluar. Sialan, sialan, sialan. Bagaimana bisa ini terjadi? Padahal semuanya baik-baik saja kemarin. Felix memegangi kepalanya yang berdenyut. Tuan, Anda harus istirahat. Jika terus menekan diri Anda sendiri, Anda akan semakin sakit dan kesulitan untuk sembuh, ujar Nino. Siapa kau? Berani menasehatiku. Kau ini hanya asisten rendahan. Felix melempar bantal ke arah Nino, namun tidak dihindari. Maafkan saya, Tuan. Diam. Tok, tok, tok. Ayah, ini aku. Boleh aku masuk? Itu Dominic. Masuklah, kata Felix. Dominic masuk ke dalam. Baru masuk saja, Felix sudah melemparnya dengan gelas yang ada di atas nakas. Dominic menghindari lemparan gelas dengan mudah. Ayah, Dominic menatap Felix dengan wajah polos, seperti anak tidak bersalah dan tak layak dapat kemarahan. Berani sekali kau muncul setelah bersenang-senang. Apa kau bahkan tahu kalau ayahmu telah ditipu? Teriak Felix. Ayah, aku sedang menjalankan pembersihan di tempat yang jauh sampai kabar ini datang. Aku butuh beberapa saat untuk kembali. Lihatlah ini. Dominic menunjukkan sebuah luka di lengannya. Tadi aku sempat dihadang oleh beberapa orang tak dikenal. Mereka cukup kuat sehingga aku membutuhkan waktu untuk menghadapinya, ujar Dominic dengan suara bergetar. Kau? Felix mengepalkan kedua tangannya. Maafkan aku, Ayah. Dasar tidak berguna. Sejak awal permasalahan ini dimulai darimu. Jika saja kau tidak membawa Avandi, hal ini tidak akan terjadi pada kita. Sekarang Toretto mengalami kerugian besar karenamu, ujar Felix. Dengarlah itu. Dia sangat pandai membuat dirinya menjadi yang paling tersakiti. Dominic hanya menggelengkan kepalanya. Kenapa aku memiliki anak tidak berguna sepertimu?
Jika saja anakku adalah Marcelo, kami pasti bisa membuat Toretto jadi lebih baik lagi. Bukan menghancurkannya seperti ini. Dasar tidak berguna, ujar Felix. Ayah, perkataan Dominic terpotong oleh seseorang yang membuka pintu dengan keras tanpa meminta izin. Tuan, berani sekali kau, Felix berteriak. Maaf, Tuan. Maafkan saya, Tuan. Ada hal penting yang harus Anda lihat. Pria itu menunjukkan sebuah rekaman pada Felix. Rekaman tersebut adalah yang disebarkan Dominic pagi ini. Felix sangat terkejut saat melihatnya. Ditambah rekaman tersebut telah dilihat oleh para kepala keluarga besar dan kecil, termasuk Aguero. Bagaimana? Bagaimana bisa ini tersebar? Felix bergetar. Sekarang semuanya jadi lebih buruk. Orang-orang tidak hanya akan mengkritik Toretto, tapi citranya sebagai orang yang berwibawa tercoreng karena tumbangnya dengan kondisi yang mengenaskan. Tidak, Felix bergetar, kemudian pingsan dengan kedua mata memutih. Ayah, sebagai anak yang baik, Dominic langsung mendekati Felix. Kenapa kau menunjukkan video itu? Dominic berteriak. Maafkan saya, Tuan Muda. Apa yang kau lihat? Cepat, panggil dokter. Ujar Dominic. Baik. Pria itu pergi untuk memanggil dokter keluarga. Ayah, kenapa jadi seperti ini? Dominic meneteskan air matanya. Nino menatap Dominic dengan wajah datar. Ups, salah jalan. Gita langsung memutar arah saat melihat Matteo. Tunggu. Matteo menahan tangan Gita. Kenapa kau menghindariku lagi? Tanya Matteo. Siapa yang menghindarimu? Sepertinya kau salah paham. Gita merasa gugup. Jangan bohong. Aku tahu kau sedang menghindariku. Beberapa hari ini kau melakukannya terang-terangan. Kau selalu menghindar saat aku ajak bicara. Kau pergi saat aku muncul. Kau terang-terangan tidak mau bicara soal aku. Dan kau tidak datang menemuiku lagi untuk berlatih, ujar Matteo. Masa sih? Gita mengalihkan pandangannya. Tatap aku, Gita Farasya, ujar Matteo. Gita menatap Matteo sebentar. Namun saat melihat wajah Matteo, ia langsung memalingkan wajahnya. Kenapa kau tidak menatapku? Tanya Matteo. Wajahmu jelek. Apa? Matteo terkejut. Ia tidak pernah mendengar seseorang menyebutnya jelek, dan dia juga tidak pernah memikirkan pandangan orang tentangnya. Tapi saat Gita mengatakan itu, dia merasa terhina. Di sisi lain, Gita terkejut karena ia salah bicara. Sial, bisa-bisanya aku menyebut wajah setampan itu jelek. Dasar kau Gita Farasya. Gita tidak tahu harus berkata apa pada Matteo yang menatapnya dengan ekspresi marah. Apa aku sejelek itu? Tanya Matteo. Hah? Gita terkejut karena ekspresi Matteo terlihat sangat pahit. Pria itu menggigit bibir bawahnya dengan wajah sedikit memerah, menahan kesal dan sedih. Tunggu, kenapa kau malah menunjukkan ekspresi seperti itu? Gita bergetar saat ia menyentuh pipi Matteo dengan kedua tangannya. Aku tidak tahu kalau aku sejelek itu, lirih Matteo. Tidak, itu tidak benar. Kau sangat tampan. Bahkan di mataku, kau lebih tampan dari si bajingan Marcelo dan si jalang Dominic, teriak Gita. Sungguh? Iya, baiklah. Matteo tersenyum lega. Wajah kita langsung memerah. Astaga, kau lihat itu? Mataku tidak salah lihat kan? Apa ini anugerah? Cuci mata guys. Kita baru sadar ada belasan orang di sekitar mereka. Awalnya mereka hanya orang-orang yang kebetulan lewat, lalu kepo dengan hal yang terjadi. Memangnya bunga matahari kita sangat hebat. Dia mencairkan dataran beku dengan mudah. Celetuk salah satunya. Tidak. Kita langsung panik. Alasannya menghindari Matteo adalah agar orang-orang menganggap mereka tidak akur.
Gita merasa sangat malu dengan julukan yang diberikan, sehingga ia bersikeras untuk membersihkan pemikiran orang-orang mengenai kedekatannya dengan Matteo. Sekarang, semuanya sia-sia dan bertambah buruk. Tidak, Gita berlari kabur dengan wajah merah padam. Aku mendengar suara teriakan Gita, ujar Violeta. Aku juga dengar. Marcelo menyuapi Violeta dumpling yang ia beli di pinggir jalan. Oh, jadi ini bukan karena aku sensitif. Violeta bicara dengan mulut penuh. Jangan bicara dulu, telan yang benar, biar kau tidak tersedak. Marcelo mengusap bibir Violeta. Ini enak, ujar Violeta setelah menelan makanan. Makan yang banyak, kau harus cepat sembuh sehingga kita bisa pergi. Marcelo kembali menyuapi Violeta. Ia merasa lebih tenang setelah Violeta bersedia memakan dumpling yang ia bawakan. Violeta memang tidak enak makan dari kemarin. Semua makanan yang dimasukkan ke mulutnya akan dimuntahkan. Kemana? Tanya Violeta. Suatu tempat yang akan kau sukai. Apa ini mengejutkan? Violeta bersemangat. Iya, makanya kau harus cepat sembuh, oke? Oke. Violeta membuka mulutnya lebih dulu sebelum Marcelo menyuapinya. Violeta menghabiskan semangkuk dumpling tanpa sisa, dan itu membuat Marcelo lega. Marcelo, memangnya tidak apa-apa kau pulang 2 sampai 3 kali. Jadwalmu bagaimana? Tanya Violeta. Kondisimu kan sedang tidak baik. Aku harus mengawasimu lebih sering lagi, ujar Marcelo. Aku merasa jadi beban. Violeta mengusap tengkuknya. Jangan seperti itu, ini adalah kewajibanku untuk menjagamu. Marcelo menarik tangan kanan Violeta, memberikan kecupan di punggung tangan itu. Kau benar-benar romantis. Violeta menarik pipi Marcelo. Hanya untukmu, istriku. Dalam 3 hari, kondisi Felix semakin memburuk. Tekanan yang harus berdatangan membuatnya kesulitan tidur dan mengigau beberapa saat. Ia tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga harus memakai 3 kamar yang berbeda dalam 1 hari. Hari ini, Avandi datang menerobos, karena ia tidak diizinkan masuk. Avandi menatap Felix yang terlihat sangat marah di atas ranjang. Kondisimu sangat menyedihkan, Tuan Toretto, ujar Avandi. Diam kau, bajingan sialan. Tidak tahu diri ya? Aku tidak suka berlama-lama di sini, jadi aku akan mempersingkatnya. Seperti yang kukatakan, jika kau tidak bisa membawa bajingan itu dalam 3 hari, aku akan menuntut ganti rugi padamu. Kuharap kau segera mengganti seluruh kerugianku, Tuan Toretto. Setelah mengatakan itu, Avandi langsung pergi dan Felix kembali menghancurkan kamar. Kini Felix berada di kamar lain, duduk di sofa dengan sebotol alkohol di tangannya. Nino masih setia berdiri di sebelah Felix, walau wajahnya babak belur karena jadi pelampiasan. Di mana Dominic? Tanya Felix. Tuan muda sedang mengurus beberapa tempat yang diserang, ujar Nino. Orang-orang tidak tahu diri itu mulai menyerang saat aku melemah. Lihat aja nanti, saat aku kembali bangkit, aku akan meratakan mereka semua. Felix meneguk alkohol langsung dari botolnya. Tuan, ada seseorang yang datang. Nino dapat kabar dari earpiece yang ia pakai. Siapa? Vegas Fedor. Kenapa dia kemari? Untuk menyerangku? Felix langsung gugup. Tidak, dia bilang ingin bicara penting dengan Anda, balas Nino. Suruh dia pergi. Maafkan saya, Tuan, tapi saya pikir lebih baik untuk menemuinya. Melihat bagaimana dia datang langsung, ini pasti hal yang penting, ujar Nino. Felix berasumsi cukup lama sebelum menyetujui kata Nino. Setelah bersiap, Felix menemui Vegas yang telah menunggu di sebuah ruangan. Seperti rumor dan fotonya, Vegas terlihat sangat kuat hanya dengan dilihat. Dibandingkan dia, aku terlihat sangat kecil, pikir Felix. Maaf mengganggumu, Tuan Toretto, ujar Vegas. Aku tidak suka berbasa-basi. Felix duduk di sebelah Vegas. Kalau begitu, aku juga tidak akan berbasa-basi. Kau sudah mengalami banyak hal.
Jadi ini saatnya bagimu mengetahui kenyataan. Ujar Vegas. Kenyataan? Kau ingat saat Aguero mengalahkanku? Tanya Vegas. Tentu saja, ini menjadi berita hangat untuk waktu yang lama, balas Felix. Aguero dibantu oleh seseorang. Bisakah kau menebak siapa orang dengan kekuatan besar yang sanggup membantu Aguero mengalahkanku? Tanya Vegas. Cecilia Freya? Felix terkejut. Kau terlalu jauh menebak, Tuan Toretto. Orang itu ada di dekatmu. Bahkan kau telah menyebutnya sebagai putra sejak dia lahir. Ujar Vegas. Tidak mungkin. Dominic. Felix sangat terkejut. Kau mencoba mengatakan kepadaku kalau Dominic dan Marcelo bekerja sama. Kau pikir aku akan mempercayaimu? Dominic sangat membenci Marcelo lebih dari siapapun. Dia tidak akan bekerja sama dengan Marcelo demi alasan apapun. Ujar Felix. Sudah kuduga kau tidak akan percaya. Vegas menyerahkan beberapa lembar foto pada Felix. Di sana terlihat Marcelo dan Dominic yang sangat akur. Mereka bermain golf bersama, memancing, bahkan merayakan ulang tahun. Dominic terlihat tersenyum ceria, sementara Marcelo hanya tersenyum di beberapa foto. Apa ini cukup untuk membuktikannya? Kuharap cukup, karena sangat sulit bagiku menembus keamanan Aguero. Aku sampai menyewa hacker ternama untuk mencari beberapa lembar foto. Ujar Vegas. Ini? Felix tidak ingin mempercayainya, namun ini bukan orang bodoh. Hanya melihat itu saja, ia langsung tahu mereka berdua benar-benar bekerja sama dan akrab. Mereka tidak pernah bertengkar. Sejak mereka masih kecil, mereka telah menjalin hubungan baik. Hubungan buruk yang terlihat di matamu hanyalah akting. Mereka membodohimu. Hari itu Marcelo Aguero menemui dan mengancamku agar tidak mengatakannya kepadamu. Tapi aku tidak bisa diam saja setelah aset terbesarku direbut begitu saja. Ini adalah perang, jadi aku memilih untuk maju daripada bersembunyi, ujar Vegas. Dominic? Felix sangat marah, hatinya terasa begitu sakit saat mengetahui kenyataan ini. Bajingan itu, padahal aku memberinya banyak kepercayaan karena dia adalah putraku. Berani sekali dia mengkhianatiku. Felix geram. Putramu? Vegas tertawa. Kenapa tertawa? Tuan Toretto, apa kau tahu kenapa Melva hamil anak orang lain? Tanya Vegas. Karena aku sudah terlalu tua. Salah. Jawaban yang benar karena kau mandul, balas Vegas. Apa? Felix kembali terkejut. Bukan hanya Felix, Nino yang berdiri di belakang Felix juga ikut terkejut. Kau tidak tahu ini kan? Hanya ada sedikit orang yang mengetahuinya, termasuk seluruh mantan anggota Aguero. Kau telah mandu sejak awal. Dengan kata lain, Dominic bukanlah putramu. Dia adalah putra dari saudaramu. Dia bersaudara dengan Marcelo Aguero, ujar Vegas. Kau? Felix semakin bergetar. Dominic tahu hal ini. Makanya, dia lebih mudah mengkhianatimu karena kau bukan ayah kandungnya. Oh ya, apakah kau tahu kalau memasukkan Avandi ke dalam kerjasama dengan Toretto adalah bagian dari rencana Dominic? Vegas tersenyum. Felix semakin merasakan tekanan dan pukulan kuat saat mendengar perkataan Vegas. Pria itu terus bicara, mengatakan semua rahasia Dominic kepadanya tentang pengkhianatan dan juga kebohongan Dominic. Bagaimana Dominic mengatur kegagalannya dan tertawa di belakang saat menunjukkan air mata di depan. Dominic bahkan telah mempersiapkan rencana pemberontakan untuk menghabisimu. Oh, Felix Toretto yang malang. Vegas tertawa kecil. Kenapa kau mengatakan semua ini kepadaku? Tanya Felix. Sudah kubilang, aku mau berperang. Dengan kata lain, aku ingin bekerja sama denganmu untuk menghancurkan orang-orang yang tertawa di belakangmu. Ujar Vegas. Kenapa kau menawarkan kerjasama? Kau pasti meminta bayaran, kan? Felix menatap Vegas dengan tajam. Tentu saja, tapi bukan uang. Aku hanya ingin kau menyerahkan Dominic kepadaku. Bajingan itu telah membunuh Eric, bawahan terbaikku. Aku harus memberinya pelajaran terbaik sampai dia ingin mati, ujar Vegas.
Felix merasa bimbang. Setelah tahu semua kebohongan yang dilakukan oleh Dominic, dia ingin menghabisi Dominic dengan tangannya sendiri. Menyerahkan Dominic sama saja melepaskan keinginan terbesarnya saat ini. Jika kau tidak mau, maka aku tidak bisa membantumu. Kau tetap akan hancur dan tidak akan dapat apa-apa, ujar Vegas. Aku akan melakukannya. Felix tahu ini jauh lebih baik daripada hancur. Setidaknya, ia bisa melihat mereka sengsara. Tapi, biarkan aku menghabisi Marcelo Aguero, ujar Felix. Tidak masalah, Tuan Toretto. Senang bisa bekerja sama denganmu. Vegas menyalami tangan Felix dan dengan senyuman licik di wajahnya.